Mana kata yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar nama Bruno Fernandes? Overrated atau underrated? Kalau gue sih nggak keduanya, tapi gue lebih memilih kata overhated. Kalau kita bicara soal Bruno Fernandes, pasti opini orang-orang akan terbelah jadi dua kubu. Yang pertama, yang menganggap bahwa Bruno adalah pemain overrated yang kemampuannya dibesar-besarkan oleh media. Dan kubu yang kedua, yang menganggap Bruno adalah pemain underrated, yang mana kubu ini banyak didominasi oleh fans Man United. Tapi gak sedikit juga yang sama seperti gue, yang menganggap bahwa Bruno ini overhated. Mari kita bahas satu-satu. 308 laga, 103 gol, 93 assist adalah torehan Bruno selama 6 tahun berada di Old Trafford di semua ajang. Dan selama 6 tahun, Bruno cuma ada riwayat cedera sebanyak 3 kali untuk MU. Perlu menjadi catatan bahwa Premier League itu merupakan liga tersibuk di dunia. Mereka punya 2 kompetisi Piala Liga, dan di hari Natal, mereka adalah satu-satunya liga yang tidak libur. Jadi, dengan hanya cedera 3 kali selama 6 tahun bermain di Prem, itu benar-benar statistik yang sangat gila. Dari data tersebut, sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Bruno ini merupakan pemain level atas dunia. Kita bisa bandingkan dengan pemain dengan role yang mirip, misal Martin Odegaard. Statsnya selama di Arsenal adalah 214 laga, 42 gol, dan 40 assist. Atau kita bandingkan dengan Kevin De Bruyne. Selama di City, dia bermain 422 laga, 108 gol, dan mencatat 177 assist. Memang, dari catatan tersebut, De Bruyne masih terlihat superior. Tapi fakta bahwa catatan golnya hanya terpaut 5 gol dari Kevin De Bruyne yang sudah bermain 100 laga lebih banyak, jelas menunjukkan sebagus apa kualitas seorang Bruno Fernandes. Makanya, gak heran banyak fans United yang menganggap kalau Bruno ini underrated. Karena dengan stat segila ini, harusnya dia ini udah bisa jadi face of Premier League. Tapi kan nyatanya karena United juga inkonsisten, membuat media kurang mengapresiasi kemampuan dari seorang Bruno Fernandes. Sekarang kita bahas soal opini bahwa Bruno ini overrated. Opini bahwa Bruno ini overrated memang banyak dilontarkan oleh fans bola karena beberapa faktor. Pertama, Bruno ini pemain yang penuh resiko. Kalau kita lihat permainan Bruno, dia ini pemain yang kalau anak kripto bilang high risk high return. Dia sering banget buat beberapa keputusan yang akhirnya ngerugiin tim sendiri. Mulai buat passing sulit, lalu kelamaan giring bola, atau bahkan dia juga kadang terlihat telat untuk ikut defense. Hal tersebut membuat bagi sebagian orang percaya bahwa Bruno ini pemain bagus, cuman levelnya itu bukan pemain top, dan terlalu dilebih-lebihkan oleh fans United. Selain itu, banyak juga orang yang merasa stats Bruno ini terlalu dilebih-lebihkan. Hal itu karena kebanyakan gol dan assist Bruno itu cuma datang dari penalti ataupun corner kick. Bruno emang pada dasarnya dikenal sebagai penalty merchant. Apalagi waktu tahun-tahun awalnya di MU. Makanya banyak orang yang anggap remeh kemampuan dia. Kalau kalian ngikutin NBA, Bruno ini mirip sama pemain OKC Thunder yaitu SGA. Sama-sama pemain bagus, tapi sering dikatain oleh fans gara-gara banyak angka yang dia cetak itu cuma hasil dari free throw. Balik ke kasus Bruno, kita ambil contoh kasus golnya di Premier League. Bruno total cetak 67 gol di Premier League, dan tebak berapa penaltinya? Jumlah penaltinya adalah 24, hampir setengah dari gol tersebut. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat banyak fans bola bilang bahwa Bruno ini pemain yang overrated. Nah, sekarang kita bahas kenapa gue bisa nganggep kalau Bruno ini pemain yang overhated aja. Sebenarnya yang buat Bruno ini banyak gak disukai itu cuma masalah attitude-nya doang. Dia ini kan tipe pemain yang vokal, yang kadang terlalu vokal. Jadinya seolah-olah dia ini kayak anak cengeng. Di media luar, bahkan dia udah terkenal jadi tukang ngeluh ke wasit.
Ditambah, dia ini kan suka banget cari pelanggaran. Dan kadang emang kesannya agak lebay. Jadi gue sendiri ya maklum kalau ada fans bola non-MU, terutama dari tim rival MU yang gak suka sama Bruno. Bahkan, fans Liverpool itu sering banget ngejek Bruno dengan istilah rat atau tikus. Jadi Bruno itu emang pemain bagus, cuma karena udah terlanjur banyak yang gak suka sama attitude-nya, dia jadi kena overhate. Dan jadinya banyak orang yang bias kalau nilai kemampuan Bruno, karena udah terlanjur gak suka aja. Coba sekarang kita berandai-andai dikit. Seandainya Bruno ini punya sifat kayak Son Heung-min atau Kante, atau minimal kayak Modric lah yang agak kalem. Apakah Bruno bakal punya haters sebanyak ini? Kalau menurut gue sih enggak ya. Gue sendiri juga sangat percaya dengan kemampuan Bruno ini dan performanya yang konsisten. Kalau aja dia main di klub yang lebih berpotensi juara kayak Madrid, City, atau minimal PSG, dia pasti udah langganan masuk at least top 10 nominasi Ballon d'Or. Dan hype-nya dari media udah bakal setara kayak hype Rodri di City, Vitinha di PSG, atau bahkan menyamai Modric di Madrid dulu.